Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Instansi Vertikal, Bapak Ibu Kepala OPD di lingkup Provinsi Sulawesi Barat, rekan-rekan media dan segenap hadirin yang berkenan hadir. Kembali lagi hari ini, Rabu 1 September 2021, kami dari BPS Provinsi Sulawesi Barat akan merilis sejumlah indikator strategis, diantaranya adalah perkembangan indeks harga konsumen atau biasa yang dikenal dengan inflasi dan deflasi, inflasi atau deflasi, kemudian perkembangan nilai tukar petani, perkembangan pariwisata dan transportasi, serta perkembangan perdagangan luar negeri atau yang biasa dikenal dengan ekspor impor. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rilis saya mulai dengan perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi deflasi. Pada bulan Agustus tahun 2021, Mamuju tercatat mengalami deflasi sebesar 0,1%. Atau dengan kata lain, secara umum harga barang-barang di kota Mamuju tercatat mengalami penurunan 0,1%. Ini ditunjukkan oleh menurunnya indeks harga konsumen dari 108,21 di bulan Juli tahun 2021 menjadi 108,10 di bulan Agustus tahun 2021. Kemudian kalau kita lihat selama tahun 2021 atau biasa dikenal sebagai inflasi tahun kalender, jadi membandingkan indeks harga konsumen pada bulan Agustus tahun 2021 terhadap Desember tahun 2020, secara umum harga-harga di Mamuju tercatat mengalami kenaikan atau inflasi sebesar 3,89%. Begitu juga kalau kita bandingkan dengan periode bulan yang sama tahun sebelumnya atau inflasi year on year, inflasi tahun ke tahun, Agustus 2021 terhadap Agustus 2020, indeks harga konsumen di Mamuju tercatat mengalami peningkatan atau inflasi sebesar 3,59%. Kemudian kalau kita lihat pergerakan dalam setiap bulannya, kembali lagi bisa saya sampaikan bahwa deflasi kali ini merupakan deflasi yang ketiga selama tahun 2021 atau selama tahun ini telah terjadi 3 kali penurunan harga-harga secara umum, yaitu di bulan April, kemudian di bulan Juli, dan di bulan Agustus yang lalu, yang baru saja berlalu ini. Namun demikian perlu diingat bahwasanya penurunan harga yang terjadi di tahun 2021 ini setelah terjadinya peningkatan harga-harga yang tidak bisa dikatakan rendah. Kita masih ingat, bisa dilihat di grafik di layar bahwasanya di bulan Januari dan Februari Mamuju mengalami inflasi yang cukup tinggi, 1,43%, kemudian 1,12% di Februari, kemudian di bulan Mei kembali lagi inflasinya cukup tinggi untuk inflasi bulanan 1,36%. Dan angka inflasi di bulan Januari Februari bahkan menjadi tingkat inflasi tertinggi di Indonesia. Hal itu pula yang menyebabkan kalau kita lihat secara leveling, harga di bulan Agustus tahun 2021 di Mamuju sudah tergolong tinggi. Dapat dilihat dari inflasi year on year seperti saya sampaikan di awal tadi, telah mencapai 3,59%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi year on year untuk tahun sebelumnya. Jadi di bulan Agustus 2020, year pada posisi Agustus baru mencapai 2,40%. Begitu juga kalau kita lihat di tahun 2019, inflasi year on year Agustus itu hanya mencapai 1,47%. Jadi bisa saya katakan bahwa angka 3,59% ini merupakan angka yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kendati 2 bulan berturut-turut Mamuju telah mengalami penurunan harga secara umum atau deflasi. Kita semua tentu berharap ke depan 4 bulan tersisa harga-harga kembali bisa dijaga, karena bagaimanapun inflasi tentu akan mempengaruhi daya beli masyarakat secara luas, termasuk masyarakat miskin tentunya. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan kelompok pengeluaran, dari 7 kelompok pengeluaran, dari 11 kelompok pengeluaran, 4 diantaranya tercatat mengalami penurunan harga secara umum atau mengalami deflasi dan menyumbangkan deflasi terhadap terjadinya deflasi secara umum. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami deflasi atau inflasi minus 0,21% dengan sumbangan terhadap total deflasi di bulan Agustus ini mencapai minus 0,08%. Kemudian perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga itu mengalami deflasi atau inflasi minus 0,10%.
dan sumbangannya meskipun ada tetapi relatif sangat kecil atau relatif tidak berarti terhadap total deflasi yang sebesar 0,10%. Kemudian kelompok transportasi merupakan kelompok penyumbang tertinggi terhadap terjadinya deflasi di bulan Agustus ini, mengalami penurunan harga atau deflasi 1,03% dan menyumbang 0,11% terhadap terjadinya deflasi. Dan yang terakhir yang mengalami deflasi adalah kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, mengalami penurunan harga atau deflasi sebesar 0,01% dan memberikan sumbangan yang sangat kecil atau hampir tidak ada terhadap deflasi total 0,10%. Kendati secara umum mengalami deflasi dan tercatat 4 kelompok menjadi penyumbang deflasi, namun beberapa kelompok pengeluaran lainnya masih mencatatkan adanya kenaikan harga. Pakaian dan alas kaki mencatatkan terjadinya kenaikan harga atau inflasi 0,3% dengan sumbangan 0,02% terhadap inflasi. Begitu pula kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mencatatkan inflasi sebesar 0,22% dan memberi sumbangan sebesar 0,04% terhadap inflasi. Kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 0,01% meskipun sumbangannya sangat kecil terhadap inflasi. Begitu pula dengan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang masih mencatatkan inflasi 0,22% dengan sumbangan terhadap inflasi 0,01%. Kemudian selanjutnya kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 0,71% dengan sumbangan 0,01%. Satu-satunya kelompok yang relatif tidak mengalami perubahan harga adalah kelompok penyedia makanan dan minuman atau restoran. Kelompok ini tercatat harganya relatif stabil jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatatkan inflasi atau kenaikan harga secara umum sebesar 0,21% dengan sumbangan terhadap inflasi sebesar 0,01%. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat inflasi, tingkat inflasi tahun kalender 2021 di slide sebelumnya, itu angka 3,89% itu dominan disumbangkan oleh terjadinya inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, kendati 2 bulan berturut-turut kita mencatatkan penurunan harga secara umum, namun kalau kita bicara tingkat inflasi selama tahun 2021, angkanya masih belum bisa dikatakan relatif rendah kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi inflasi tahun kalender sampai dengan bulan Agustus itu sebesar 3,89%, didorong oleh inflasi utamanya pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau 8,19%. Yang dominan kalau kita lihat komoditasnya disebabkan oleh komoditas perikanan. Begitu juga ketika kita bicara inflasi year on year, kalau dibandingkan Agustus 2021 terhadap Agustus 2020, itu besaran inflasi sebesar 3,59%, dominan disebabkan oleh inflasi yang tinggi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 7,02%. Kalau kita lihat lebih ke dalam Bapak Ibu, dari komoditasnya, kalau tadi saya bicara kelompok, kemudian kalau kita bicara komoditasnya, andil deflasi yang terjadi di bulan Agustus pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau itu dominan disebabkan oleh penurunan harga pada komoditas cabai rawit, cabai merah, ikan baronang, daging ayam ras, ikan tongkol, gula merah, ayam hidup, jagung manis, dan ikan asin. Adapun kelompok minuman itu penurunan harga pada komoditas teh. Kemudian yang paling tinggi yaitu sumbangan dari kelompok transportasi yang tercatat mengalami deflasi sebesar 1,03 dan menyumbang 0,11% terhadap deflasi. Itu disebabkan oleh turunnya harga mobil dan turunnya harga jasa angkutan udara. Kemudian untuk kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga, andil dominan yang menyebabkan terjadinya deflasi itu adalah penurunan pada harga komoditas pembasmi nyamuk spray. Kemudian di kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, andil dominan yang menyebabkan turunnya harga secara umum atau deflasi itu disebabkan oleh penurunan harga pada komoditas pensil warna. Kalau kita bandingkan dengan beberapa kota yang dihitung angka IHK-nya di Pulau Sulawesi, maka terlihat
Mamuju menempati urutan ke-6 dari kota-kota yang mengalami inflasi atau menjadi salah satu kota yang mengalami deflasi dan menempati urutan ke-6 untuk besaran inflasi. Dari 13 kota yang dihitung IHK-nya, 3 tercatat masih mengalami kenaikan harga dan 8 diantaranya tercatat mengalami penurunan harga secara umum atau penurunan IHK. Dan Mamuju menempati posisi ke-6. Kalau kita perhatikan dari IHK-nya sendiri, IHK Mamuju yang mencapai 108,10 bisa dikatakan relatif tinggi jika dibandingkan dengan yang lainnya, karena kisaran IHK dari 106 sampai dengan 108 di kota-kota di Pulau Sulawesi. Ini artinya kendati kita mengalami deflasi, namun sebenarnya leveling harga dari sisi level di Mamuju belum bisa dikatakan relatif rendah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait angka inflasi. Kita lanjutkan ke perkembangan nilai tukar petani Provinsi Sulawesi Barat untuk kondisi bulan Agustus tahun 2021. Nilai tukar petani untuk bulan Agustus tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Barat tercatat sebesar 121,94. Angka ini mengalami kenaikan 1,68% karena di bulan Juli yang lalu NTP di Provinsi Sulawesi Barat baru mencatatkan angka sebesar 119,93. Kalau kita lihat serisnya, angka 121,94 ini kembali menjadi besaran NTP tertinggi selama beberapa periode terakhir. Jadi kalau kita lihat trennya, setiap tahun selalu terjadi peningkatan karena bisa dilihat di layar, grafik hijau lebih tinggi daripada grafik 2019 yang berwarna biru tua, kemudian posisi yang merah juga berada di atas posisi yang hijau. Artinya secara leveling NTP kita terus mengalami perbaikan dan tren perbaikan juga kembali terjadi di tahun 2021. Saat ini NTP 121,94 atau mengalami peningkatan 1,68%. Namun demikian Bapak Ibu, kalau kita lihat berdasarkan subsektornya, dari 5 subsektor yang diusahakan oleh petani di Provinsi Sulawesi Barat, ternyata hanya 2 subsektor yang mencatatkan adanya peningkatan, yaitu subsektor tanaman perkebunan rakyat yang tercatat meningkat sebesar 3,37%, yaitu dari 136,84 NTP-nya meningkat menjadi 141,44. Kemudian petani yang mengusahakan perikanan atau petani khususnya petani nelayan itu mencatatkan adanya peningkatan nilai NTP. NTP untuk subsektor perikanan tercatat meningkat dari 105,79 menjadi 107,36 atau meningkat 1,48% yang disebabkan oleh peningkatan nilai tukar petani nelayan dari 105,99 menjadi 108,01 atau meningkat 1,90%. Sementara di sisi lain untuk pembudidaya ikan itu tercatat mengalami penurunan 0,17% dari 105 menjadi 104,83. Tanaman pangan yang merupakan subsektor yang paling banyak diusahakan oleh petani di Provinsi Sulawesi Barat itu justru mengalami penurunan dari 102,61 menjadi 101,95 atau tercatat turun 0,64%. Begitu juga dengan petani yang mengusahakan tanaman hortikultura itu tercatat turun 1,42% dari 108,63 menjadi 107,09. Bapak Ibu sekalian, secara lebih detail dapat saya ceritakan bahwasanya penurunan nilai tukar petani untuk subsektor tanaman pangan itu disebabkan karena menurunnya indeks harga yang diterima oleh petani, sementara di sisi yang lain indeks harga yang harus dibayarkan petani justru tercatat mengalami peningkatan. Jadi IT-nya turun 0,43%, sementara di sisi lain IB-nya mengalami peningkatan 0,22%. Begitu juga yang terjadi pada petani yang mengusahakan tanaman hortikultura, penurunan pada NTP subsektor hortikultura disebabkan oleh turunnya indeks harga yang diterima oleh petani yang mengusahakan hortikultura sebesar 1,06%, sementara sebaliknya indeks harga yang harus dibayarkan atau pengeluaran petani baik itu untuk memenuhi kebutuhan produksi maupun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya itu tercatat meningkat 0,37%. Kemudian untuk tanaman perkebunan rakyat, meski indeks harga yang dibayarkan petani itu mengalami peningkatan atau
harga-harga komoditas yang harus dibayar, yang diperlukan petani untuk konsumsi rumah tangga ataupun biaya produksinya itu tercatat meningkat 0,23%. Namun di sisi yang lain, indeks harga yang diterima petani, itu hasil produksi petani itu sendiri yang mengusahakan tanaman perkebunan rakyat juga mencatatkan peningkatan, dan peningkatannya melampaui peningkatan indeks harga yang dibayarkan. Jadi itu yang menyebabkan subsektor tanaman perkebunan rakyat mengalami peningkatan NTP. IT-nya meningkat 3,61%, sementara IB-nya hanya mengalami peningkatan 0,23%. Kemudian untuk peternakan, petani peternak itu mengalami penurunan nilai NTP karena seperti tadi yang dialami oleh petani tanaman pangan dan hortikultura, indeks yang diterima turun 1,50%, sementara indeks yang harus dibayarkan oleh peternak itu tercatat meningkat 0,35%. Jadi hasilnya turun, apa yang diterima turun, sementara apa yang harus dikeluarkan mengalami peningkatan. Kemudian untuk perikanan itu mengalami peningkatan indeks harga yang diterima 1,70%, meski di sisi yang lain indeks harga yang harus dibayarkan juga mengalami peningkatan, namun peningkatannya masih lebih kecil, yaitu 0,22%, sehingga nilai NTP-nya mengalami peningkatan. Kalau tadi kita bicara nilai tukar petani, kemudian untuk di slide selanjutnya kita akan bisa melihat nilai tukar usaha pertanian. Jadi di sini pure yang dibandingkan adalah antara apa yang dihasilkan dari usaha bertani dengan apa yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan usaha pertaniannya, biaya-biaya produksi. Jadi kalau NTUP, Bapak Ibu sekalian, relatif tidak jauh berbeda dengan NTP, tercatat meningkat 1,82%, namun peningkatan ini dipicu oleh meningkatnya hanya 2 subsektor yang mengalami peningkatan. Jadi dari 5 hanya 2 yang meningkat, sama dengan NTP tadi, yaitu hanya petani yang mengusahakan tanaman perkebunan rakyat dan juga petani yang mengusahakan subsektor perikanan. Masing-masing meningkat 3,56% untuk tanaman perkebunan rakyat, dan untuk perikanan tercatat meningkat 1,63%. Sementara untuk 3 lainnya, tanaman pangan itu tercatat mengalami penurunan 0,46%, hortikultura tercatat turun 1,09%, kemudian untuk yang mengusahakan peternakan itu tercatat turun 2,07%. Sementara seperti tadi, perikanan dan tanaman perkebunan rakyat tercatat meningkat, dan perikanan peningkatannya dominan disebabkan oleh peningkatan NTP nelayan dari 101,01 menjadi 113,30 atau meningkat 2,06%. Selanjutnya kalau kita lihat perbandingan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Sulawesi, dapat kita lihat bahwasanya NTP Sulawesi Barat menjadi satu di antara 4 provinsi yang juga mengalami peningkatan. Jadi dari 6 provinsi, 4 diantaranya tercatat meningkat, dan Provinsi Sulawesi Barat tercatat mengalami peningkatan yang paling tinggi 1,68%. Tidak hanya peningkatan tertinggi, tapi juga kalau kita lihat dari sisi level, dari sisi nilai NTP Provinsi Sulawesi Barat juga masih mencatatkan posisi tertinggi 121,94. Bahkan jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, NTP Provinsi Sulawesi Barat juga tercatat jauh lebih tinggi, karena secara rata-rata nasional nilai NTP baru mencapai 104,68. Sama juga tercatat mengalami peningkatan meski lebih rendah, rata-rata secara nasional meningkat 1,16%. Ada 2 provinsi yaitu Sulawesi Tenggara dan Gorontalo yang mencatatkan terjadinya penurunan NTP. Bahkan Sulawesi Tenggara nilai NTP-nya berada di bawah 100. Jadi dari 6 provinsi, 2 provinsi tercatat NTP-nya berada pada level di bawah 100, atau daya tukar atau nilai tukar petaninya relatif tidak terlalu baik jika dibandingkan dengan provinsi yang lainnya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait nilai tukar petani Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian kita lanjutkan ke perkembangan pariwisata dan transportasi untuk kondisi Juli 2021. Jadi kalau tadi untuk perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi deflasi kita bicara posisi Agustus, NTP juga kita bicara posisi Agustus. Untuk pariwisata kita berbicara kondisi Juli 2021. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai awalan kita akan melihat bagaimana perkembangan pariwisata dari sisi tingkat hunian kamar untuk klasifikasi bintang.
Jadi kalau kita lihat sebagaimana yang tergambar di layar, bahwasanya perkembangan tingkat penghunian kamar untuk bulan Juli kembali mencatatkan adanya penurunan. Setelah sebelumnya di bulan Juni ada sedikit peningkatan dari Mei, di bulan Juli kembali mengalami penurunan, bahkan penurunan di bulan Juli bisa kita lihat levelnya kembali berada di bawah 20% atau relatif sangat rendah. Jadi tingkat penghunian kamar di bulan Juli ini hanya mencapai 17,88%. Dibandingkan bulan sebelumnya tercatat turun 8,88 poin persen, dan dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya tercatat mengalami sedikit peningkatan 7,39 poin persen. Kita semua tentu menyadari yang berada di Provinsi Sulawesi Barat bagaimana memang tidak hanya pandemi tantangannya, tetapi juga ketika musibah gempa, banyak sarana akomodasi yang tidak beroperasi, kemudian kita juga mengalami berbagai kendala terkait dengan anggaran, pertemuan tatap muka yang terkendala PPKM dan seterusnya, sehingga banyak pertemuan-pertemuan yang dulunya diadakan di hotel berbintang sekarang sudah tidak bisa lagi diadakan, baik itu karena ketersediaan maupun karena anggaran. Sehingga relatif wajar kiranya kalau nilai tingkat penghunian kamar di bulan Juli ini mengalami penurunan. Dan juga kalau kita lihat tren di tahun 2020, memang antara Juni dan Juli mencatatkan adanya penurunan yang relatif cukup tajam. Kemudian kalau dilihat dari indikator yang lainnya, yaitu rata-rata lama tamu menginap hotel klasifikasi bintang di bulan Juli, ternyata di bulan Juli ini sudah ada tamu asing yang menginap di hotel bintang Provinsi Sulawesi Barat. Rata-rata lama menginapnya tercatat selama 1 hari. Kemudian demikian pula untuk rata-rata lama menginap tamu Nusantara untuk bulan Juli itu tercatat selama 1 hari, tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di bulan sebelumnya, yaitu bulan Juni, di mana rata-rata lama tamu menginap Nusantara itu juga selama 1 hari. Tapi khusus untuk tamu asing ini adalah yang pertama sejak bulan Maret tahun 2020. Jadi dari bulan Maret itu sudah tidak ada tamu asing, dan bulan Juli ini baru kali ini ada tamu asing yang menginap di Provinsi Sulawesi Barat selama, meskipun jangka waktunya tidak terlalu lama, yaitu selama 1 hari. Kemudian kalau dibandingkan angka tingkat penghunian kamar klasifikasi bintang di provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi tidak berbeda dengan bulan sebelumnya. Provinsi Sulawesi Barat masih tercatat sebagai provinsi dengan angka TPK terendah di bulan Juli ini, meski kita lihat provinsi-provinsi yang lain juga sama mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat besarnya penurunannya, Sulawesi Barat termasuk yang mengalami penurunan paling rendah 8,88 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Namun demikian angka TPK-nya masih tetap juga mencatatkan angka yang terendah. Kalau provinsi lain rata-rata turun belasan sampai puluhan poin. Sementara untuk Sulawesi Barat hanya turun 8,88, tetapi tetap menjadi yang terendah. Bulan Juli ini 17,88%. Begitu juga kalau kita bandingkan dengan rata-rata nasional, karena tingkat penghunian kamar untuk klasifikasi bintang secara nasional telah mencapai 22,38%. Kemudian kalau tadi kita bicara tentang perkembangan pariwisata, selanjutnya mari kita lihat indikator terkait dengan transportasi. Untuk angkutan udara, penumpang angkutan udara yang berangkat dari Pelabuhan Tapa Padang, Mamuju, itu tercatat sebanyak 252 orang. Itu turun cukup drastis, 89,92% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang telah mencapai 2.501 orang atau penumpang. Begitu juga kalau dibandingkan dengan posisi Juli tahun sebelumnya, itu kita mencatatkan penurunan 69,34%. Adanya PPKM, pembatasan yang membuat jumlah penumpang yang berangkat atau penumpang yang menggunakan sarana transportasi udara memang mengalami penurunan drastis, dan mungkin ini tidak hanya terjadi di Sulawesi Barat, tetapi secara umum kebijakan ini juga pasti mempengaruhi perkembangan transportasi metode angkutan udara di provinsi-provinsi lainnya.
Tidak berbeda halnya dengan penumpang yang berangkat. Untuk penumpang yang datang pada bulan Juli 2021 juga memperlihatkan adanya penurunan yang tajam, turun 90,86% dari 2.779 orang menjadi 254 orang. Sementara kalau kita bandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya tercatat turun 66,36%. Kembali lagi pembatasan atau PPKM, kemudian berbagai kewajiban yang harus dipenuhi seperti PCR yang tentu membuat tambahan biaya yang mungkin menjadi salah satu penyebab turunnya jumlah penumpang baik yang berangkat maupun yang datang. Kemudian selanjutnya untuk barang yang bongkar dan muat yang menggunakan mode transportasi angkutan udara, tidak berbeda halnya dengan penumpang, meskipun barang tidak harus di PCR, tetapi tentu pembatasan PPKM juga menyebabkan mode transportasi atau transportasi baik untuk penumpang dan barang mengalami penurunan. Untuk barang yang dibongkar dibandingkan dengan bulan sebelumnya tercatat turun 93,45%, karena di bulan sebelumnya jumlah barang yang dibongkar itu sudah mencapai 16,04 ribu ton, sementara di bulan Juli ini hanya 1,05 ribu ton. Kemudian kalau dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya atau year on year juga tercatat turun 80,23%, karena di bulan yang sama tahun sebelumnya jumlah barang yang dibongkar itu telah mencapai 5,32 ribu ton. Begitu pula dengan barang yang dimuat. Di bulan Juli tahun 2021 dibandingkan dengan bulan Juni tercatat turun 90,89%. Karena di bulan Juli ini untuk barang yang dimuat hanya mencapai 0,81 ribu ton. Begitu juga jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya tercatat turun 72,99%. Karena di bulan Juli tahun 2020 jumlah barang yang dimuat telah mencapai 2,99 ribu ton. Kemudian kita beralih ke angkutan laut. Untuk penumpang tidak berbeda halnya dengan angkutan udara, kembali lagi karena pembatasan, menyebabkan penumpang berangkat itu juga mengalami penurunan, tercatat turun 79,70% dari 2.232 orang menjadi 453 orang. Kemudian secara year on year juga tercatat turun 59,84%, karena di bulan Juli tahun 2020 jumlah penumpang berangkat dengan mode angkutan laut itu telah mencapai 1.128 orang. Kemudian untuk penumpang yang datang di bulan Juli juga mengalami hal yang sama. Dibanding bulan sebelumnya tercatat turun 81,47%, sementara dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya tercatat turun 72,62%. Untuk barang yang menggunakan mode angkutan laut, barang yang dibongkar juga menunjukkan hal yang sama meskipun tidak turun sedalam penumpang, tetapi untuk barang juga mencatatkan adanya penurunan. Barang yang dibongkar melalui pelabuhan laut di Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Juli itu tercatat sebanyak 66,86 ribu ton, turun 14,75% dibanding bulan sebelumnya. Dan juga mencatatkan, namun demikian kalau dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya mengalami sedikit peningkatan, jadi secara year on year masih naik 15,24%. Kemudian untuk barang yang dimuat, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya itu justru memperlihatkan adanya kenaikan meskipun sangat tipis, naik 1,57%, karena barang yang dimuat dengan mode angkutan laut di bulan Juli tahun 2021 ini mencapai 99,12 ribu ton, sementara di bulan Juni yang lalu hanya mencapai 97,58 ribu ton. Sementara secara year on year tercatat mengalami penurunan 39,31%, karena di bulan Juli tahun 2020 jumlah barang yang dimuat itu telah mencapai 163,32 ribu ton. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan transportasi, pariwisata dan transportasi. Sekarang kita beralih ke perkembangan perdagangan luar negeri untuk kondisi bulan Juli tahun 2021. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk bulan Juli tahun 2021 nilai ekspor kita sudah mencatatkan nilai sebesar 38,12 juta US dollar.
Meski mencatatkan sedikit adanya penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya, turun 16,58%, namun kalau kita lihat kinerja ekspor selama tahun 2021 sampai dengan bulan Juli atau kumulatif dari Januari sampai Juli itu mencatatkan adanya kenaikan 17,25%. Jadi kinerja ekspor selama tahun 2021 ini mengalami perbaikan 17,25% nilainya dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian khusus untuk bulan Juli nilai ekspor kita mencatatkan adanya penurunan 16,58% dibanding bulan sebelumnya dan turun 35,64% dibanding bulan yang sama. Kalau kita lihat dari dua produk utama, yaitu lemak dan minyak hewan atau nabati, kemudian berbagai produk kimia, itu kalau kita lihat periode secara kumulatif, periode Januari sampai Juli 2021, kedua produk yang paling dominan ini mencatatkan adanya peningkatan. Untuk lemak dan minyak hewan nabati itu nilainya tercatat meningkat 17,41%. Yaitu dari 284,26 juta US dollar di periode Januari-Juli 2020 menjadi 333,76 juta US dollar di periode Januari-Juli 2021. Sementara untuk produk kimia peningkatannya jauh lebih tinggi, 79,97% dari 8,29 juta US dollar menjadi 14,91 juta US dollar. Untuk komoditas-komoditas lainnya itu justru mengalami penurunan. Penurunannya relatif tajam, turun 47,91% dari 8,68 juta US dollar menjadi 4,52 juta US dollar. Kemudian kalau kita lihat pelabuhan muat untuk mengirim produk-produk ekspor, itu masih menggunakan pelabuhan di luar Provinsi Sulawesi Barat. Sebagian besar produk Sulawesi Barat, komoditas ekspor Sulawesi Barat itu dikirimkan melalui pelabuhan Pantoloan, Sulawesi Tengah, kemudian 98,47%, kemudian sisanya sebanyak 1,53% itu melalui Tanjung Priuk. Kalau dilihat komoditasnya, khusus untuk bulan Juli tahun 2021, 93,79% dari produk yang diekspor itu merupakan lemak dan minyak hewani atau produk hasil olahan sawit. Kemudian 3,97% itu adalah kakao. Kemudian 2,25% itu adalah berbagai produk kimia yang juga merupakan hasil olahan sawit. Jadi sebagian besar komoditas ekspor kita memang merupakan produk hasil olahan perkebunan kelapa sawit. Kemana saja ekspor komoditas Provinsi Sulawesi Barat? Sebagian besar komoditas barang-barang yang dihasilkan oleh Provinsi Sulawesi Barat itu diekspor ke Tiongkok, 55,33%. Kemudian sisanya 23,87% itu ke Korea Selatan dan 16,84% ke Filipina. Jadi untuk bulan Juli tahun 2021 ini negara tujuan utama ekspor itu masih Tiongkok, 55,33%. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan di kesempatan terakhir izinkan saya kembali menyampaikan bahwasanya data BPS kini sudah bisa diperoleh dari berbagai media. Tidak hanya melalui kunjungan langsung, mungkin karena pandemi kita meminimalkan pertemuan langsung. Bapak Ibu juga bisa mengakses melalui website kami, sulbar.bps.go.id. Di antaranya adalah tabel dinamis, kemudian hasil BRS, hasil rilis, sebagaimana yang sekarang saya rilis. Setelah ini mungkin Bapak Ibu bisa segera mendownload BRS tersebut, kemudian juga berbagai publikasi yang kami hasilkan. Selain itu, melalui aplikasi, Bapak Ibu juga bisa memperoleh layanan data BPS dari aplikasi Dasita Marasa yang bisa di-download di ponsel melalui Play Store. Kemudian juga bisa memperoleh layanan dari WhatsApp, bisa menghubungi nomor layanan yang tertera di layar, kemudian juga bisa menghubungi email kami ke bps.sulbar@bps.go.id. Kemudian jika ada Bapak Ibu yang merasa kurang puas terhadap layanan kami, Bapak Ibu bisa melakukan aduan terkait dengan layanan permintaan data di https
bps.id/spatula. Itu untuk pengaduan layanan pelayanan terkait dengan permintaan data dan lain sebagainya. Kemudian kalau terkait dengan gratifikasi dan ada kinerja kami dari BPS yang dirasa tidak sesuai, itu Bapak Ibu bisa mengadukannya ke web aplikasi whistleblowing system sebagaimana alamat yang tertera di layar, webapps.bps.go.id/sulbar/wbs. Kami tentu akan merahasiakan informasi dari pelapor dan kami tentu berharap kita semua mampu melaksanakan reformasi, kita semua di BPS mampu melaksanakan reformasi birokrasi dan mampu melayani Bapak Ibu sekalian stakeholder dengan sebaik-baiknya. Dan untuk itu kami tentu membutuhkan peran serta dari Bapak Ibu untuk melakukan feedback jika ada sesuatu yang kurang berkenan terkait dengan layanan kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.